ya rabbal alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Udah ada yang tahu kita ini hari ini mau membahas apa? Belum, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang meneladani sikap Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya pada tahu nggak siapa ini Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi. Ya, betul sekali. Jadi beliau ini merupakan salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan surga. Nah, ini bisa disebut juga dengan al-ashra al-mubasyarah. Al-Asra al-Mubasyarah yang artinya 10 yang digembirakan. Jadi Al-Asra al-Mubasyarah ini 10 sahabat Nabi yang digembirakan. Maksudnya sahabat-sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak pada masa jahiliyah itu nama Abdurrahman bin Auf itu sebelumnya siapa? Belum tahu. Jadi nama beliau itu tuh dikenal dengan nama Abdu Amr. Jadi pada masa sebelum beliau masuk Islam itu tuh namanya itu dikenal dengan nama Abdu Amr. Nah, sewaktu dia sudah masuk Islam, namanya sekarang dikenal dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau ini masuk Islam sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Nah, semenjak masuk Islam, Abdurrahman bin Auf ini menjadi teladan yang cemerlang bagi seorang muslim yang besar. Hal ini menyebabkan Nabi Muhammad SAW memasukkannya ke dalam golongan-golongan yang telah diberikan kabar gembira, yaitu orang-orang yang disebut sebagai ahli surga. Kira-kira ada yang tahu nggak sikap teladan Abdurrahman bin Auf yang bisa kita tiru? Ada tahu? Yang pertama itu tuh tidak dibutakan harta. Biasanya orang-orang kaya kan akan memperkaya dirinya, kayak serakah gitu, melakukan hal-hal yang bisa menambah kekayaannya. Nah, sedangkan Abdurrahman bin Auf ini tidak mau gitu menjadi kaya karena Rasulullah SAW itu tuh pernah berkata
bisa masuk surga yang paling pertama, agar bisa masuk surga tidak paling terakhir gitu kan. Nah, menanggapi perkataan tersebut itu tuh Abdurrahman bin Auf itu tuh merasa takut dia, sampai dia itu tuh mengerahkan berbagai upaya agar dia bisa miskin gitu, seperti memberikan hartanya kepada orang lain, menyumbangkan hartanya secara besar-besaran kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Namun itu rezeki kan di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekeras apapun orang berusaha, kalau misalnya Allah tidak mengizinkan ya tidak akan terjadi gitu. Nah, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, beliau itu tuh tetap kaya bahkan sampai akhir hayatnya karena Allah selalu memberikan kelimpahan dan keberkahan. Allah selalu memberikan kelimpahan dan keberkahan dalam rezekinya. Yang kedua itu tuh Abdurrahman bin Auf itu tuh sangat dermawan. Jadi karena beliau ini ingin supaya dia itu miskin, jadi dia itu tuh menyedekahkan hartanya, membagi-bagikan hartanya. Bahkan ia itu tuh pernah membeli tanah, membangun pasar dan memberikannya secara cuma-cuma kepada pedagang muslim. Nah, tak hanya itu, beliau juga memborong kurma busuk untuk menyelamatkan ekonomi para sahabat. Tetapi kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, kurma busuk yang telah dibeli tersebut malah ditawar dengan harga yang tinggi oleh penduduk di Yaman. Bukannya tambah miskin karena membeli kurma busuk tersebut, Abdurrahman bin Auf malah semakin kaya dan hartanya semakin berlipat ganda. Kemudian yang ketiga itu rela berkorban demi Islam. Nah, beliau ini pernah terlibat dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Nah, dalam peperangan tersebut beliau sampai harus kehilangan gigi, mendapat luka parah di tubuh dan bahkan kaki, hingga ia berjalan dengan pincang dan berbicara cacat. Meski begitu, tidak ada sedikit pun keresahan dan rasa menyesal, sebab beliau yakin bahwa perjuangan tersebut adalah hal yang memang seharusnya ia lakukan. Kemudian yang terakhir itu tuh taat terhadap perintah Allah. Sewaktu Rasulullah SAW membutuhkan dana yang cukup banyak untuk perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf ini tampil di depan dan memberikan sumbangannya. Ia tak pernah merasa berat untuk memberikan hartanya demi perjuangan Islam. Saat itu ia memutuskan untuk memberikan 200 ukiah emas atau setara dengan sekian berapa miliar. Pokoknya banyak lah itu ya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilakan ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Nak. Pertanyaan saya, mengapa Abdurrahman bin Auf sukses dalam berdagang? Sekian, terima kasih. Ya. Jadi, mengapa Abdurrahman bin Auf itu sukses dalam berdagang? Itu karena Abdurrahman bin Auf itu memiliki sikap yang jujur. Nah, sikap jujur itu tuh salah satu kunci dalam kesuksesan berbisnis. Nah, Abdurrahman itu tuh terkenal sebagai pebisnis yang jujur, sehingga banyak orang gitu yang percaya kepadanya. Nah, Abdurrahman bin Auf juga pernah membangun sistem dalam bisnis itu untuk memudahkannya dalam menjalankan bisnisnya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekarang giliran Ibu ya yang bertanya. Untuk Intan, Ibu mau kamu sebutkan
ya intinya